Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam olahraga. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang aktivitas atletik dengan submateri lari jarak pendek. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini, bahwa setelah mengikuti kegiatan belajar daring ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan keterampilan gerak lari yang baik dan benar, mampu mengidentifikasi tahapan keterampilan gerak lari yang baik dan benar, mampu menemukan tahapan gerak lari yang baik dan benar bagi diri sendiri, sehingga pada akhirnya mampu memperagakan hasil belajar keterampilan gerak tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi sebelum itu, silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sebelum Bapak menjelaskan materi yang akan disampaikan, silahkan simak video berikut ini. Siebter in Osaka und in Peking. Und fröhlich ist er, hat sich gesteigert, kontinuierlich auf 10:01. Easy going, fröhlicher Bursche. Es ist überhaupt Usain Bolt, dreimal Olympiasieger, dreimal Gold und das ist Dämpfer. Asafa Paul ist der schnellste aus den Blöcken. Jetzt kommt Gay und jetzt ist Usain Bolt nicht zu halten. Nein, er gewinnt. Baik anak-anakku sekalian, itulah sedikit cuplikan tentang perlombaan atletik nomor lari jarak pendek 100 meter putra. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai materi tentang atletik. Tapi sebelum Bapak menjelaskan tentang lari jarak pendek, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu materi tentang atletik. Baik, langsung kita mulai saja. Atletik. Istilah atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon, yang mempunyai pengertian berlomba atau bertanding. Secara garis besar, atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga, yakni lari, lempar, dan lompat, yang diperlombakan pada Olimpiade pertama tahun 776 sebelum Masehi. Nomor-nomor yang dilombakan pada atletik yaitu nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Dalam kesempatan ini, yang menjadi fokus bahasan kita yaitu adalah nomor lari. Dalam cabang olahraga lari, nomor-nomor yang dilombakan terbagi ke dalam 3 jenis nomor. Yang pertama nomor lari jarak pendek, kemudian lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Dan yang akan kita kupas tuntas yaitu tentang nomor lari jarak pendek. Lari jarak pendek seringkali disebut dengan lari sprint, yaitu berlari sekencang mungkin dengan cara mengerahkan kecepatan maksimal yang dimiliki sepanjang jarak yang ditempuh. Nomor-nomor lomba pada lari sprint adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Artinya, nomor lomba lari jarak pendek kurang dari 400 meter. Mengapa demikian? Nah, tuliskan jawaban kalian dalam kolom Google Form nomor 1. Baik, kita lanjutkan. Lari sprint atau lari jarak pendek merupakan lari dengan kecepatan yang sangat maksimal. Maka, dalam melakukan lari ini diperlukan kekuatan dan kecepatan otot tungkai untuk dapat melangkah dan menolak dengan cepat pada lintasan. Dalam lari jarak pendek, tidak membutuhkan pengaturan irama, ritme, dan nafas sebagaimana yang dilakukan ketika seorang pelari melakukan lari jarak jauh. Karena yang terpenting dalam lari jarak pendek adalah
Bagaimana caranya agar seorang pelari mampu memasuki garis finish dengan catatan waktu tempuh yang sekecil mungkin? Baik, seperti video yang telah kalian simak sebelumnya, jika kita bagi dalam beberapa bagian, maka lari jarak pendek atau lari sprint terbagi ke dalam 3 bagian gerakan. Yang pertama adalah start atau awalan. Yang kedua, gerakan berlari. Dan yang ketiga, gerakan ketika akan memasuki garis finish. Baik, kita bahas dulu yang pertama, yaitu terkait dengan teknik start. Dalam nomor lari ada 3 jenis start. Yang pertama, start berdiri atau standing start, digunakan pada nomor lari jarak menengah dan jauh. Yang kedua, start melayang atau flying start, digunakan pada nomor lari estafet untuk pelari nomor 2, 3, dan 4. Dan yang ketiga, start jongkok atau crouching start, digunakan pada nomor lari jarak pendek atau lari sprint. Baik, kita fokuskan materi kali ini kepada start jongkok atau crouching start. Dalam start jongkok ini ada beberapa fakta menarik, silahkan simak baik-baik. Yang pertama adalah start jongkok digunakan oleh seorang pelari untuk memperoleh kecepatan optimal sejak awal lari dengan memanfaatkan tolakan pada start block. Fakta menarik yang kedua, start jongkok memberikan tolakan lari dan daya dorong ke depan lebih besar, sehingga mampu menghasilkan daya ledak atau power bagi pelari saat melakukan lomba lari. Dan fakta menarik yang ketiga, start jongkok ini jarang atau tidak digunakan oleh seorang pelari jarak menengah maupun pelari jarak jauh. Mengapa demikian? Tuliskan jawaban kamu di kolom Google Form nomor 2. Baik, kita lanjutkan. Teknik start jongkok atau crouching start terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama ada start pendek atau short start, atau bisa juga bunch start. Kemudian yang kedua start menengah atau medium start. Dan yang ketiga start panjang atau long start. Nah, secara prinsip, apa yang membedakan ketiga jenis start jongkok tersebut? Silahkan tuliskan jawaban kamu di kolom Google Form nomor 3. Baik, kita lanjutkan. Dalam nomor lari jarak pendek terdapat aba-aba. Yang pertama, bersedia. Ketika seorang starter atau petugas di garis start sudah mengatakan bersedia, maka yang pertama harus dilakukan oleh seorang pelari adalah ambil posisi jongkok. Kemudian letakkan lengan sedikit di belakang garis start dan dibuka sedikit lebih luar dari lebar bahu. Kemudian buat ibu jari dan jari tangan lainnya membentuk huruf V terbalik. Lalu bahu dicondongkan ke depan dengan lengan tetap lurus. Dan yang terakhir, kepala dibuat secara rileks agar leher tidak tegang serta pandangan mata menyesuaikan. Dan aba-aba yang kedua adalah siap. Setelah seorang starter memberikan aba-aba siap, maka yang harus dilakukan oleh seorang pelari adalah menekan lutut ke belakang. Kemudian lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku kurang lebih 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu dan tubuh sedikit dicondongkan ke depan serta bahu agak sedikit maju ke depan. Selanjutnya aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba ya atau bisa juga dengan letusan pistol, maka seorang pelari harus dengan cepat melakukan tolakan kaki pada start block dan mendorong tubuh sekuat mungkin ke depan untuk mendapatkan kecepatan awal yang baik. Baik, selanjutnya kita bahas gerakan pada saat berlari. Pada prinsipnya, gerakan lari yang baik dan benar yaitu yang pertama, posisi kepala dan leher rileks dan pandangan fokus ke depan. Kemudian,
Ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Selanjutnya, saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Kemudian, ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan kaki bagian belakang. Dan yang terakhir, usahakan agar langkah kaki pendek namun tetap dalam kecepatan yang maksimum. Namun jika gerakan lari tersebut kita bagi ke dalam dua bagian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada gerakan kaki, di mana gerakan kaki yang baik dan benar yaitu yang pertama, posisi mata kaki dan lutut diangkat sambil mendorong pinggul ke depan. Ketika melangkah, salah satu kaki ditekuk serta bergerak ke depan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mengangkat paha dari kaki yang melangkah ke depan. Posisi lutut dibengkokkan, serta lutut kaki yang satunya digerakkan ke depan sambil dibengkokkan juga. Usahakan bagian kaki yang menyentuh tanah atau lintasan dan menjadi tumpuan badan adalah kaki bagian depan atau ujung kaki, sehingga jinjit, sembari terus menjaga keseimbangan tubuh dan tetap rileks saat berlari. Kemudian yang kedua, gerakan lengan. Gerakan lengan dalam lari jarak pendek ini berbeda dengan lari jarak menengah dan lari jarak jauh, di mana lari cepat atau lari sprint membutuhkan gerakan mengayun tangan yang lebih kuat karena sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Saat akan mengayun lengan, pastikan kedua siku ditekuk sampai dengan posisi kurang lebih 90 derajat. Gerakan ayunan lengan ini bersilangan dengan gerakan kaki. Ketika kaki yang melangkah ke depan adalah kaki kanan, maka lengan yang diayunkan ke depan adalah lengan kiri. Dan begitu pun sebaliknya. Gerakan ayunan lengan ke depan kurang lebih sampai batas posisi hidung, dan gerakan ayunan lengan ke belakang kurang lebih sampai kepalan tangan sejajar dengan pinggul. Dalam lari jarak pendek, sangat mengandalkan gerakan kaki dan gerakan lengan yang benar agar bisa menghasilkan kecepatan yang maksimum. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik memasuki garis finish. Ketentuan seorang pelari berhasil memasuki garis finish adalah bagian tubuh manapun dari pelari yang terlebih dahulu menyentuh garis finish. Dalam praktiknya, ada 3 teknik untuk memasuki garis finish. Yang pertama, berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari, baik itu kecepatan maupun posisi tubuh. Yang kedua, dada sedikit dicondongkan ke depan atau dibusungkan. Dan yang ketiga, kedua lengan dijatuhkan dan diayunkan ke belakang. Dan yang terakhir, dengan teknik yang baik dan benar, seorang pelari jarak pendek atau bisa disebut juga dengan sprinter akan mampu mencapai kecepatan maksimumnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini ada manfaatnya untuk kita semua. Silahkan jawab pertanyaan yang Bapak sematkan dalam penjelasan yang Bapak berikan tadi. Tetap semangat, tetap sehat, salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.